Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Begitu sukacita pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa sama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan lewat pujian penyembahan pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita di dalam doa. Syakala barata kala barata kala basyiki la barata kala barata kala basy. Hura barata kala barata kala barata kala basyiki la barata kala basy. Shikila bashikila bo, haleluya. Kami bersyukur, oh shikila bashikila bo, oh Engkau ajaib Yesus, Engkau luar biasa. Haleluya, terpujilah Engkau Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau tutup bungkus Tuhan setiap kami Tuhan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan Engkau menyertai kami Tuhan untuk sepanjang minggu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Engkau membawai kami Tuhan untuk memasuki Tuhan di tahun 2020 Tuhan di bulan Mei ini ya Bapa. Pertama kami bersyukur Tuhan Engkau masih menyertai Tuhan setiap kami. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kekuatan bagi setiap kami, kesehatan yang baik bagi setiap kami. Dan kami bersyukur Engkau memberikan keluarga yang baik bagi setiap kami ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendoakan Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, matamu Tuhan sedang tertuju Tuhan kepada bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Engkau berkati Tuhan pemimpin kami Tuhan. Mulai Tuhan dari Jokowi Tuhan sebagai presiden kami Tuhan. Bahkan Tuhan wakilnya, bahkan jajaran yang tertinggi sampai terendah ya Bapa. Engkau Allah yang memberkati Tuhan setiap mereka. Berikan roh hikmat dan pengertian yang ilahi. Berikan Tuhan pewahyuan yang baru Tuhan bagi pemimpin bangsa kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, lewat COVID-19 ini ya Bapa, kami berdoa minta belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mau minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Jikalau kami melakukan Tuhan hal-hal yang tidak berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau mencurahkan belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Sehingga Tuhan COVID ini Tuhan bisa secepatnya Tuhan berlalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan tangan-Mu Tuhan sedang ikut campur tangan Tuhan atas bangsa kami ya Bapa. Kami percaya pemulihan Tuhan akan terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan pemimpin rohani kami Tuhan. Mulai Tuhan dari gembala sidang kami Tuhan Pak Niko, beserta 4 wakilnya, bahkan rayon 1I Tuhan, karayon kami Pak David, Pak Heron. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna ya Bapa. Bahkan Engkau berkati juga Tuhan untuk Bapak rohani kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau tutup bungkus Tuhan oleh darah Yesus. Engkau tutup bungkus Tuhan keluarga setiap hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Engkau akan memberikan Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Engkau akan memberikan otoritas-Mu Tuhan bagi setiap hamba-hamba-Mu. Bahkan Engkau akan memberikan pewahyuan yang baru Tuhan bagi setiap hamba-hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. GBI Pantai Permata, jemaat Jehovah Jireh Batam Tuhan. Engkau berkati setiap pengerja-Mu, Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Berikan kesehatan yang baik, berikan pekerjaan yang baik, berikan pelayanan yang terbaik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Abba untuk kasih setia dan perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami Tuhan sampai Kau datang yang kedua kalinya ya Bapa. Dan kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau. Kami siap Tuhan menikmati hadirat-Mu. Kami siap Tuhan menikmati lawatan-Mu Tuhan di pagi hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Yes Lord Jesus. Kita mempersiapkan hati kita. Kita menyembah. Angkat kedua tangan kita. Shakalalala barata kala barata kala bashe. Oh haleluya Yesus. Engkau ajaib. Engkau mulia Yesus. Haleluya. Shakalalala barata kala barata kala barata kala la 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 barata kala barata kala la 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 barata kala barata kala barata kala bashe.
Shikila la 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 barata kalabarata 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 kalabashikila barata kalabarata kalabashe. Shakala la 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 barata kalabarata kalabarata kalabashi. Yes, Lord Jesus. Oh. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Bila kita bangun roh kita sama-sama. Shakalalalalalala barata kalabarata kalabasya kalalalalala barata kalabasya. Oh, Engkau yang mulia. Shakalalala barata kalabarata kalabarata kalabasya. Uralalalala barata kalalalalala basya kalalalalala barata kalabarata kalabarata kalabasya kalabarata kalabasya. Shikila la 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 barata kalabarata kalabashikila barata kalabarata kalabarata kalabasya. Yes Lord, Yesus, Yesus. Kalau pribadi kami Tuhan, Kau layak Tuhan menerima pujian Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta
Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Yes Lord Jesus. Terima kasih ya Bapa. Kami bisa merasakan hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa bersekutu Tuhan dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berkarya Tuhan di dalam hidup kami lebih dan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kita akan sama-sama menyaksikan tim dari Teologia. Berikut adalah pesannya. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. Diam! Tenanglah, taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita
untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Masih semangat kita semua? Amin. Kita akan siapkan diri kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita persatukan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Syakala barata kalaba syakala barata kalaba syakala barata kalaba. Kami bersyukur Tuhan Engkau membawa kami Tuhan untuk menikmati Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Tanpa hadirat-Mu Tuhan, apa yang kami lakukan itu adalah sia-sia ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan menghampiri setiap kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Yes Lord Jesus. Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotahiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotahiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Bila ku pandang ke langit, bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotahiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu Tuhan.
Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Shekelabo, 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 hadirat-Mu lingkupi kami. Shakalalala barataka shekel. Haleluya. Kita sama-sama angkat kedua tangan kita untuk menyembah Tuhan. Shikilalalala barataka la barataka la barataka la 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 barataka la bashaka la barataka la basha. Shikilalalala barataka la baralalalala barataka la barataka la bashaka la 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 barataka la basha. Shakal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 a barataka la barataka la barataka la bashaka la barataka la basha. Shikila barataka la barataka la barataka la barataka la bo. Shikila basha. Shakalalala barataka la bashakala bo. Ura bashakala bashakala basha. Terima kasih, oh Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Yes, Lord Jesus. Kita katakan bersama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggi
tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kuriana mastikina masyema. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Abba Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat nafas kehidupan, buat kesempatan bahwa kami boleh mendengarkan firman kebenaran-Mu pada saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Kami tahu firman-Mu akan memberkati kami. Firman-Mu akan menuntun kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi jalan kaki kami. Abba Bapa di surga, urapi anak-anak-Mu yang menyaksikan video ini. Biarlah melalui pelayanan firman pada saat ini mereka semua diberkati. Kami percaya Roh Kudus akan mengajarkan, Roh Kudus akan menuntun, Roh Kudus akan memberi pengertian untuk apa yang harus dilakukan pada saat-saat belakangan ini kepada anak-anak-Mu yang terkasih, terpilih, bahkan termaterai oleh Roh Kudus. Bapa dalam surga, urapi juga hamba-Mu. Roh Kudus, berkata-katalah melalui bibir mulut hamba, memperkatakan isi hati Bapa di surga, sehingga banyak yang mengalami kelepasan, banyak yang mengalami pertobatan, banyak yang mengalami pertumbuhan rohani, bahkan mereka semua akan diperbaharui untuk semakin hari semakin segambar dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abba Bapa buat kebaikan-Mu. Berbicaralah, kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu, mendengarkan firman kebenaran. Yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, pemusik boleh kembali ke tempat masing-masing. Shalom semuanya, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna buat kita. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang sudah pernah saya bawakan, tetapi dengan pewahyuan yang baru. Semua karena kemurahan Tuhan, firman Tuhan akhirnya boleh disampaikan. Setelah beberapa minggu saya vakum karena mengikuti aturan dari pusat. Dan puji Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan, tetap kita dalam ketaatan dan dalam kebenaran, trek kebenaran firman Tuhan. 2 minggu yang lalu saya sudah mendapat tuntunan untuk membawakan firman Tuhan ini, tetapi masih belum waktunya Tuhan. Dan puji Tuhan, hari ini kita boleh mendengar tuntunan Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Esensi atau tujuan dari seseorang bersekolah dan berkuliah adalah untuk mendapatkan kehidupan yang sukses. Esensi daripada pernikahan
adalah untuk mendapatkan keluarga yang berbahagia. Dan esensi daripada kekristenan atau menjadi pengikut Kristus adalah kehidupan yang kekal atau lebih dikenal dengan keselamatan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mendapatkan kehidupan yang kekal, mendapatkan keselamatan sesuai dengan firman kebenaran Tuhan? Karena orang yang diselamatkan hanyalah orang yang ada di dalam kebenaran, tetapi yang di luar kebenaran tidak akan mengalami keselamatan. Berbicara tentang itu, Tuhan Yesus memberikan banyak perumpamaan tentang hal kerajaan sorga. Dan salah satu yang cukup dikenal adalah perumpamaan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Hari ini kita akan lebih lagi belajar tentang apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita, sehingga pada akhirnya nanti, pada waktunya nanti, kita akan menjadi seperti gadis bijaksana. Oleh sebab itu, tema khotbah hari ini adalah menjadi seperti gadis bijaksana. Kita akan buka ayatnya di Matius 25 ayat 1. Mungkin Hoki bisa bantu karena banyak sekali ayatnya. Kita catching dengan waktu. Matius 25 ayat 1 dibukakan terlebih dahulu. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Dikatakan pada waktu itu. Ada waktunya Tuhan di mana kita tidak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Pada waktu itu. Kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya. Dikatakan di sini ada gadis yang memiliki pelita untuk menyongsong mempelai pria. Lanjut di ayat kedua. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Jadi sebagian dari gadis itu ada yang bijaksana dan sebagian lagi adalah kurang bijak atau bodoh. Nah, gadis ini adalah perwakilan daripada gereja. Gereja adalah mempelai Kristus. Gereja adalah mempelai wanita daripada Kristus yang sebagai mempelai pria. Dan gereja artinya eklesia, yaitu sekumpulan orang percaya. Sekumpulan orang percaya adalah kita sebagai orang percaya yang berkumpul untuk memuji, menyembah kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi gadis mewakili gereja yang mewakili kita sebagai orang percaya yang kepada Tuhan. Ya. Sedangkan pelita adalah lambang daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menuntun langkah kita untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Sehingga nantinya kita akan dapat bersama-sama dengan mempelai pria. Lanjut di ayat 3 dikatakan begini. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Yang bijak, pelitanya ada minyak, ditambah ada pelita, ada minyak cadangan yang ada dalam buli-buli mereka. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh hanya membawa minyak yang ada di dalam pelita tanpa memiliki minyak yang ada dalam buli-buli mereka atau minyak cadangan. Ya. Nah, minyak di sini menggambarkan tentang pengurapan dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus.
Jadi kalau gadis tadi mewakili gereja, firman mewakili pelita mewakili firman Tuhan, dan minyak mewakili Roh Kudus. Tapi ada hal yang lebih dalam lagi yang akan diwahyukan pada saat ini melalui tuntunan Roh Kudus. Tetapi di sini dibedakan, ada yang bodoh, ada yang bijak. Yang bodoh tidak membawa minyak cadangan sekalipun membawa pelita, sedangkan yang bijak membawa pelita ditambah minyak cadangan. Ya. Karena yang bijak tidak mengetahui kapan waktunya mempelai pria datang. Sehingga karena kebijaksanaan yang dimiliki oleh gadis-gadis ini, mereka memiliki minyak cadangan sehingga pelitanya tidak pernah mati sampai mempelai pria datang. Lanjut di ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semuanya lalu tertidur. Ya. Jadi di ayat berikutnya dikatakan bahwa mereka semua tertidur. Lanjut di ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ya, kita bisa melihat bahwa 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh, walaupun bijak, walaupun bodoh, karena menunggu mempelai pria yang belum datang-datang juga, akhirnya mereka tertidur. Kita boleh melihat belakangan ini, semua gereja mulai tertidur. Tidak ada aktivitas lagi. Aktivitas yang dilakukan gereja sekarang banyak yang terbatas. Kegiatan gereja dibatasi karena COVID-19. 10 gadis yang menggambarkan gereja, semuanya tertidur. Dan kemudian ketika tengah malam, tiba-tiba terdengar suara. Mempelai datang, songsonglah dia. Dan apa yang terjadi dengan gereja-gereja yang tertidur saat ini? Kita lihat di ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Saya percaya ketika sangkakala dibunyikan Tuhan Yesus datang di awan-awan, semua gereja akan bangun semua. Dan akan membereskan pelita mereka untuk menyambut Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaannya adalah, lihat di ayat 8. Dikatakan begini, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Lanjut di ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ketika gereja bangun, mereka baru menyadari bahwa minyak mereka tidak cukup. Ada banyak gereja, ada banyak dari kita orang percaya yang tidak memiliki minyak cadangan. Yang tidak memiliki pengurapan dari Roh Kudus, kepenuhan dari Roh Kudus. Sehingga pada saat waktunya nanti mempelai pria datang, gereja-gereja ini baru mulai mencari pengurapan atau minyak dari Roh Kudus. Tetapi sayangnya semua sudah terlambat. Dan gadis bijaksana yang 5 lagi mengatakan, kami tidak bisa membagi minyak kami. Itu mengartikan bahwa keselamatan itu adalah pribadi lepas pribadi. Keselamatan itu tidak bisa dibagi-bagi. Ketika 5 gadis bijak itu mempunyai minyak cadangan yang dimiliki secara pribadi, dia tidak bisa membagikan karena tidak akan cukup untuk aku dan kamu. Artinya, keselamatan hanya dari Yesus, keselamatan bukan dari manusia. Manusia tidak bisa menyelamatkan manusia, hanya manusia Kristus yaitu Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Keselamatan tidak bisa dibagi-bagi, urapan tidak bisa dibagi-bagi, minyak dari Roh Kudus tidak bisa dibagi-bagi. Itu hanya pribadi lepas pribadi. Jadi kalau kita ingin menyelamatkan saudara seiman, menyelamatkan banyak jiwa yang belum mengenal Yesus, atau saudara seiman yang masih suam-suam kuku, kita tidak bisa menyelamatkan mereka, hanya bisa menuntun mereka kepada kebenaran yang akan menyelamatkan mereka.
Kalau sampai kita berpikir bahwa kita bisa menyelamatkan mereka, kita adalah kebenaran itu, maka kita akan menggantikan diri kita sebagai Tuhan. Jadi kalau kita berkerinduan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, cara yang paling tepat adalah membawa mereka kepada kebenaran untuk diselamatkan. Bukan kita yang menggantikan posisi kebenaran menyelamatkan mereka. Karena keselamatan adalah pribadi lepas pribadi. Sangatlah penting ketika saya memiliki banyak anak rohani, saya membimbing mereka untuk menjadi dewasa rohani. Sehingga pada saat mereka dewasa rohani, mereka sudah mulai mengenal kebenaran dan ada dalam kebenaran, maka mereka akan memiliki keselamatan pribadi lepas pribadi. Bukan saya yang selalu mendampingi anak itu sehingga anak itu tidak dewasa-dewasa. Yang akhirnya membinasakan dia. Itu adalah esensi keselamatan sesungguhnya. Terlihat bahwa jelas ketika 5 gadis bijaksana mempunyai minyak lebih, dia tidak bisa membagikan. Artinya memang keselamatan itu adalah porsi pribadi lepas pribadi. Dan lalu dia menyuruh si gadis bodoh untuk membeli minyak dari tempat lain. Pada saat itu, sudah terlambat. Dikatakan di sini, kepada penjual berarti ada transaksi, dan membeli berarti ada nilai yang harus dibayar. Padahal sebelumnya Tuhan Yesus sudah memberikan secara cuma-cuma. Tetapi kenapa pada saat mempelai pria datang, 5 gadis bodoh mulai berpikir untuk membeli minyak yang berarti urapan Roh Kudus. Kita bisa lihat dari Yesaya 55 ayat 1, dikatakan begini. Yesaya 55 ayat 1. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Perikopnya di situ jelas. Di Yesaya 55 ayat 1, perikopnya adalah seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Keselamatan yang dari Tuhan diberikan cuma-cuma. Tapi jangan biarkan itu percuma. Jangan sia-siakan sesuatu yang dari Tuhan. Kita harus pelihara, kita harus jaga. Jangan sampai pada saatnya nanti kita seakan-akan ingin mencari dan membeli kembali. Kasih karunia tidak bisa dibeli dengan cara yang sia-sia. Tapi kasih karunia anugerah Tuhan harus kita rawat, kita pelihara untuk menjadi jaminan kita ke dalam keselamatan. Dan di sini dilanjutkan dalam Matius 25 ayat 7. Ayat berapa tadi? Ayat 10 ya. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ya. Jadi dikatakan di situ bahwa akhirnya ketika 5 gadis bodoh itu sedang pergi membeli minyak, mempelai itu datang. Dan mereka yang telah siap sedia, dikatakan telah siap sedia, berarti mereka berjaga-jaga dengan segala persiapan, dengan segala persediaan, mereka akhirnya masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Lalu dilanjutkan di ayat 11, setelah pintu ditutup, gadis-gadis yang lain datang akhirnya. Dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ini suatu ayat yang bagus. Tapi saya percaya bahwa perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh, yaitu 10 gadis yang menyambut mempelai pria, tidak sebatas hanya makna ini saja.
Karena semua perkataan Tuhan Yesus mengandung pewahyuan yang dalam dan perlu hikmat dari Roh Kudus untuk mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Saya akan coba bandingkan dengan pernikahan Yahudi kuno pada saat itu. Karena ini berbicara tentang pernikahan, saya akan bandingkan dengan pernikahan Yahudi kuno. Ketika seorang pria ingin menikah pada zaman itu, maka pria harus memilih mempelai wanita. Pemilihan mempelai wanita bisa dilakukan melalui kerabat pria yang mewakili pria yang akan menikah, atau pria tersebut bisa memilih secara langsung. Kita bisa lihat dari kisah Ishak ketika Eliezer, hamba Abraham yang paling setia, diutus untuk memilih wanita yang bukan berasal dari tanah Kanaan. Dan akhirnya didapatlah Ribkah. Jadi ada sistem pada saat itu kerabat pria yang mencari mempelai wanita untuk si pria. Tetapi dalam kasus Simson di Hakim-Hakim 14, Simson yang memilih calon pengantinnya. Simson yang memilih mempelai wanitanya, atau dalam bahasa Ibrani disebut kalah. Simson yang memilih kalah itu sendiri. Dia memilih gadis dari Timna sebelum dia mendapatkan Delilah. Ya, jadi Simson menikah bukan sekali, tapi dia yang memilih. Bagaimana dengan kita? Yohanes 15 ayat 16 mengatakan secara alegori bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Alegori pernikahan Yahudi kuno, Tuhan Yesus sendiri sebagai mempelai pria yang memilih kita sebagai mempelai Kristus, mempelai wanitanya sebagai kalah. Rasul-rasul, 12 rasul dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Saulus juga dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita juga dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu proses yang pertama. Lalu setelah mempelai pria memilih mempelai wanita, lalu dilanjutkan dengan pemberian nilai terhadap mempelai wanita. Jadi mempelai wanita itu mempunyai nilai. Ya, pada saat itu Ribka diberikan anting dan juga sepasang gelang. Pada saat pertama kali Laban bertemu dengan Ribka, Ribka memberikan minum kepada unta-unta yang dibawa oleh Eliezer, ya, bukan Laban, Eliezer, ya, Eliezer bertemu dengan Ribka, lalu Ribka memberikan minum kepada unta-unta daripada Eliezer. Dan setelah itu Eliezer memberikan Ribka anting-anting emas dan sepasang gelang. Bagaimana hubungan kita dengan Yesus? Ketika Yesus sudah memilih kita, bukan kita yang memilih Yesus. Nilai kita begitu berharga di mata Yesus. Kita bisa lihat dari 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 18. Dikatakan begini, 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Lanjut di ayat 19. Ayat selanjutnya. Melainkan dengan darah yang mahal,
Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Begitu berharganya kita di mata Tuhan. Sehingga nilai kita digantikan dengan darahnya yang mahal. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya sendiri. Dengan nyawanya. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Lalu proses dari pernikahan Yahudi kuno, setelah memilih mempelai wanita, menentukan nilai dari mempelai wanita, dan kemudian ada yang dinamakan selanjutnya adalah perjanjian persetujuan, proses berikutnya. Perjanjian persetujuan itu seperti pertunangan resmi dari kedua belah pihak orang tua. Atau disebut dalam istilah bahasa Ibrani adalah ketubah. Proses daripada ketubah. Nah, di dalam proses ini, kita juga mengalami proses perjanjian persetujuan dengan Tuhan kita. Kita bisa lihat dari Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Secara spesifik disebutkan kaum Yahudi, bangsa Yahudi dan kaum Israel. Kita adalah Israel rohani. Israel rohani di sini bisa mewakili daripada Gentiles atau non-Yahudi, yaitu Israel rohani. Kaum Yehuda, yaitu kaum bangsa Yahudi adalah bangsa Israel sendiri. Dilanjutkan di ayat 33, kita akan skip langsung ke 33, ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perjanjian persetujuan antara Allah dengan umatnya adalah menaruh hukum-hukumnya di dalam hati kita. Itu proses ketiga dari pernikahan Yahudi. Jadi setelah memilih, kemudian memberikan nilai, yang ketiga adalah melanjutkan dengan perjanjian persetujuan. Yang keempat adalah ketika kedua pihak sudah setuju, sekarang diminta persetujuan dari pihak mempelai wanita itu sendiri. Mempelai pria ketika memilih mempelai wanita tidak boleh memaksa mempelai wanita untuk menjadi istrinya. Sekalipun kedua pihak sudah setuju, pihak keluarga sudah setuju, tapi tetap harus mendapat persetujuan daripada si mempelai wanita itu sendiri. Dan kita bisa lihat waktu kasus Ribka, kita bisa lihat di Kejadian 24 ayat 57. Kejadian 24 ayat 57. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakannya kepadanya sendiri. Ayat 58. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Keselamatan tidak bisa hanya dari satu sisi. Keselamatan bisa terjadi kalau ada dua sisi antara Allah dengan kita. Kita bisa buka Efesus 2 ayat 8. Dikatakan begini di Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ada dua komponen di sini untuk mendapat keselamatan, yaitu kasih karunia dan iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Berarti keselamatan didukung oleh dua komponen, kasih karunia dan iman. Kasih karunia itu adalah pemberian Allah. Iman adalah milik dari kita, yaitu manusia. Harus ada respon dari kita dalam bentuk iman.
tapi semuanya adalah pemberian Allah. Artinya, bahwa tanpa iman, tanpa respon dari kita tidak akan pernah menerima yang namanya keselamatan. Begitupun proses pernikahan Yahudi. Ketika si perempuan mempelai wanita kalah, tidak mau merespon kepada Catan mempelai pria, maka Catan sebagai mempelai pria tidak akan bisa memaksa wanita itu untuk menjadi istrinya. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa kita untuk menerima kasih-Nya. Jadi, sangatlah kita butuh yang namanya respon. Karena tanpa respon, kita tidak bisa masuk dalam proses pernikahan itu. Sebagai 5 gadis bijak. Setelah mempelai wanita merespon, proses selanjutnya adalah cawan persetujuan atau cawan perjanjian. Ya. Karena kedua pihak sudah setuju, lalu mempelai sudah pada setuju, lalu mereka masuk ke dalam cawan perjanjian. Cawan perjanjian ini adalah mereka bersama-sama minum cawan sebagai bentuk janji. Tapi bukan dalam satu cawan secara bersama-sama. Untuk menyatakan bahwa saya setuju dari pihak mempelai pria dan saya setuju dari pihak mempelai wanita secara keutuhan, secara keseluruhan. Bagaimana hubungannya dengan kita? Kita bisa lihat dalam Lukas 22 ayat 20. Dengan demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perjamuan kudus adalah cawan perjanjian antara mempelai pria dengan mempelai wanita untuk melanjutkan proses pernikahan ke depannya. Tetapi nantinya di pesta pernikahan mereka akan minum cawan bersama-sama. Artinya satu cawan diminum secara bersama-sama. Dan ini Tuhan sudah nyatakan. Kita bisa lihat dalam Matius 26 ayat 29. Matius 26 ayat 29 dikatakan begini. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Nantinya akan ada pesta pernikahan anak domba, di situ kita akan minum secara bersama-sama. Itu adalah prosesi yang kelima. Lalu dilanjutkan dengan prosesi ke-6 dengan pemberian kasih. Jadi ketika mempelai wanita sudah dipilih, sudah ditentukan nilai, lalu membuat yang namanya perjanjian persetujuan atau pertunangan, setelah itu baru ada yang namanya persetujuan dari mempelai wanita dan dilanjutkan dengan cawan perjanjian, dan proses selanjutnya adalah pemberian kasih. Ketika keluarga sudah setuju, mempelai sudah setuju, lalu sudah meminum cawan perjanjian, maka selanjutnya mempelai pria akan memberikan pemberian kasih kepada keluarga besar daripada mempelai wanita. Ada pemberian kasih. Kita bisa lihat di Kejadian 24 ayat 53. Kejadian 24 ayat 53. Dikatakan di sini, hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikan pemberian yang indah-indah. Ini pemberian kasih. Bagaimana hubungan Yesus dengan kita dalam sebuah pernikahan yang digambarkan oleh 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. Efesus 1 ayat 13. Tuhan Yesus juga memberikan pemberian kasih kepada kita, yaitu
Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Pemberian kasih yang diberikan mempelai pria kita, yaitu Kristus Yesus kepada kita, sebagai gerejanya adalah Roh Kudus. Itu pemberian kasih dari Yesus. Lalu setelah diberikan pemberian kasih, di proses pernikahan Yahudi kuno, perempuan itu akan masuk dalam proses yang namanya mikvah. Apa itu mikvah? Mikvah adalah proses pentahiran. Mikvah adalah di mana seorang wanita, dia akan masuk ke dalam satu kolam yang airnya mengalir. Lalu dia masuk ke kolam itu dan keluar dari satu tangga melalui air itu, kolam air itu, dan keluar dari tangga yang lain. Artinya ketika si perempuan itu mulai turun anak tangga memasuki kolam itu, kolam mikvah, ya, yang ada di bangsa Yahudi pada saat itu dengan air yang harus selalu mengalir, dia mulai meninggalkan masa keremajaan dia. Dan ketika dia masuk, dia keluar, statusnya sudah berubah, bahwa dia adalah milik orang lain, calon milik orang lain. Dia sudah tidak single lagi, dia sudah tidak sendirian lagi, tapi dia sudah ada yang punya. Bagaimana proses antara kita dengan Yesus? Itu adalah proses baptisan. Di mana kita sudah mulai meninggalkan manusia lama kita untuk bersama dengan Yesus dalam manusia baru kita. Jadi ada proses pentahiran dalam hubungannya dengan kita, dengan mempelai pria kita yaitu Yesus, adalah proses pembaptisan. Markus 16 ayat 16 dikatakan begini. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lalu proses itu dilanjutkan, saatnya mempelai pria pergi. Setelah proses mikvah atau pentahiran, bahwa si wanita sudah tahu dia sudah tidak single lagi, dia sudah punya calon mempelai pria, dia sudah dilamar, dia sudah menyetujui, maka saatnya mempelai pria pergi. Mempelai pria pergi untuk mempersiapkan rumah, mempersiapkan tempat, mempersiapkan kamar bulan madu atau yang disebut cupah untuk si mempelai wanita. Lamanya berapa lama? Tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas, mempelai pria harus bekerja keras, mempersiapkan segala sesuatunya. Dan biasanya pada zaman itu mungkin 12 bulan atau lebih. Bagaimana dengan hubungan kita dengan Kristus Yesus? Kita buka Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus sekarang ada di surga, dia adalah mempelai pria kita, dan dia sedang menyediakan tempat buat kita di rumah Bapa di surga. Setelah mempelai pria pergi, meninggalkan mempelai wanita untuk mempersiapkan tempat, proses selanjutnya adalah proses penantian daripada si mempelai wanita. Pada saat itu mungkin mempelai wanita diolok-olok, mengalami tekanan-tekanan, mungkin ejekan-ejekan dari beberapa temannya. Mana mempelai priamu kok gak datang-datang? Kamu menantikan terus dengan setia. Mana dia? Batang hidungnya aja gak kelihatan. Makanya dalam Alkitab, di dalam 2 Petrus 3 ayat 3, 2 Petrus 3 ayat 3 dikatakan begini. 2 Petrus 3 ayat 3.
Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ayat 4. Ayat selanjutnya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Sama seperti kita ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita menjaga kekudusan kita tetap saat teduh, membaca firman, dan kita percaya Tuhan Yesus bakal datang, terus kita diejek. Kamu sok kudus, sok suci, mana sampai sekarang Tuhan Yesus gak datang. Mending kita sebelum Tuhan Yesus datang, kita mabok-mabokan dulu, kita narkoba dulu, kita menikmati dunia dulu. Ini sama. Sama seperti waktu mempelai pria, pada saat itu menanti-nanti mempelai wanita, menanti-nanti mempelai pria. Dan pada zaman itu, mereka tidak boleh bertemu seperti di sinetron-sinetron ya, Cinta Samudra gitu, bertemu di jendela, itu tidak seperti itu lagi. Ya, pada zaman dulu mereka tidak boleh bertemu. Ya, kalau saya nonton Cinta Samudra ya, cintanya digendong naik jendela. Kalau ini nggak boleh. Ketika si mempelai pria rindu dengan mempelai wanita, dia hanya bisa melihat dari jauh. Gitu. Nah, dia taunya kesetiaan daripada si wanita menunggu dia itu adalah dengan memasang lampu lentera di depan di jendela depan kamarnya. Jadi ketika si mempelai pria rindu dengan mempelai wanita, dia datang dari jauh, dia hanya melihat ada lampu pelita yang dinyalakan. Itu berbicara tentang firman. Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus rindu sama kita dan kita ada dalam kebenaran firman, kita selalu melakukan firman. Dia bisa merasakan bahwa kita selalu dekat dengan dia. Karena kita ada dalam firman-Nya. Dan itu butuh minyak. Yang selalu membuat pelita itu menyala. Yaitu Roh Kudus. Saya melihat gereja yang jemaatnya banyak. Tapi begitu ibadah online saya perhatikan. Yang menonton hanya sedikit. Saya tidak tahu kesadaran mereka di mana. Tapi saya sedih melihat orang-orang seperti itu. Orang-orang yang sudah lupa Tuhan dengan mengatasnamakan kesibukan. Padahal mereka lupa nafas yang mereka punya sekarang adalah milik Tuhan. Berkat yang mereka punya adalah milik Tuhan. Pakaian yang mereka pakai adalah milik Tuhan. Makanan yang mereka makan adalah milik Tuhan. Tapi begitu ibadah online, karena tidak ada lagi yang mengontrol untuk datang ke gereja, mereka sudah lupa dengan Tuhan. Sedih, miris. Tapi itulah kenyataannya. Banyak gereja, banyak orang percaya yang sekarang sedang tertidur sama seperti 10 gadis yang menunggu mempelainya. Lalu pada akhirnya ketika mereka tertidur malam, pada umumnya ada proses selanjutnya yaitu penjemputan mempelai wanita oleh mempelai pria. Pada umumnya pada saat itu di pernikahan Yahudi kuno adalah malam hari. Kenapa malam hari? Karena mereka datang bersama rombongan, membawa sangkakala, meniup sangkakala dari jauh dan berteriak, mempelai pria datang, songsonglah dia. Di tengah keheningan malam terpecahkan suaranya dengan suara sangkakala. Dengan suara rombongan yang begitu besar dengan meniup sangkakala. Tentunya gadis-gadis itu harusnya bangun. Saya tidak tahu kecuali dia tidur pakai tutup kuping. Karena suaranya begitu menggelegar, suaranya begitu meriah. Dan saya percaya pada saat itu mempelai wanita pasti bangun. Dan dalam masa penantiannya, dia sudah mempercantik diri. Dalam masa penantiannya untuk menyambut mempelai pria, dia membuat kukunya cantik. Dia membuat wajahnya lebih cantik. Dia merawat rambutnya. Sehingga ketika mempelai datang, dia tampil cantik di hadapan mempelai pria. Masa-masa penantian ini seharusnya kita mempercantik diri kita untuk mempelai pria kita. Tetapi sayangnya banyak yang tidak mempercantik. Malah bahkan tidur lupa gosok gigi. Tidak pernah cuci muka lagi. Dengan membaca firman, tidak pernah lagi memuji menyembah,
Tidak pernah mempercantik diri lagi, mempersiapkan mempelai pria yang datang. Tapi pada saat itu, ketika keheningan malam terpecahkan, mempelai pria sudah siap dengan pakaian pengantinnya yang begitu mempesona mempelai pria. Dalam hubungannya dengan kita, tengah malam berbicara kondisi belakangan ini, yaitu kita seakan-akan dibuat tertidur. Banyak dari orang percaya yang imannya juga sudah kendor, sudah turun. Yang tadinya bersemangat tidak bersemangat lagi. Yang tadinya sering naik menara doa karena gak ada yang ajak naik menara doa, sudah tidak tergerak lagi naik menara doa. Dengan alasan sibuk, dengan alasan capek. Padahal sekarang semua serba online. Kuliah online, kerja kalau bisa work from home, atau kalaupun kerja, setelah kerja masih ada waktu istirahat. Tapi ternyata mereka bilang, gak bisa Pak, saya sibuk. Mereka semua sudah mulai tidur rohani, sama seperti 10 gadis yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Ketika sangkakala dibunyikan, mempelai pria datang, apa yang akan terjadi dengan kita? 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Dikatakan begini. 1 Tesalonika 4. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, mempelai pria datang, songsonglah dia. Dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Lalu ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, katakan kita yang hidup. Kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan, menyongsong mempelai pria, menyongsong Yesus di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang sudah malam. Banyak gereja yang sudah tidak bisa beraktivitas. Banyak gereja yang tertidur. Tapi ingat, Tuhan juga berkata bahwa dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan begini. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus berbicara tentang pencuri. Pencuri artinya waktu yang tidak terduga. Waktu yang tidak kita tahu kapan pencuri datang. Lalu perumpamaan 10 gadis yang menyongsong mempelai pria. 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. Berbicara tentang tertidur. Lalu datang mempelai pria pada saat malam hari. Itu berbicara tentang waktu yang tidak terduga juga. Tapi ketika kita berjaga-jaga. Kita siap menyongsong dia dengan pelita dan minyak cadangan. Waktunya kapan Pak? Dalam proses pernikahan Yahudi kuno, yang mengetahui kapan mempelai pria menjemput mempelai wanita, itu adalah bapaknya. Bapak daripada si mempelai pria, dia yang tentukan waktunya. Sama seperti kedatangan Tuhan Yesus. Yang tentukan dia datang adalah Bapa di surga. Lalu setelah itu mempelai pria menjemput mempelai wanita. Dan proses kemudian dibawa ke cupah. Apa itu cupah? Cupah adalah kamar bulan madu. Di dalam kamar bulan madu itu ada kasur yang begitu megah. Ya mungkin zaman sekarang spring bed istilahnya. Dikasih kain spray putih bersih. Sehingga pada saat pertama kalinya mereka melakukan hubungan suami istri. Mereka bisa tahu apakah mempelai wanita itu masih suci, masih perawan atau tidak. Dan itu terjadi 7 hari. Setelah mereka masuk, semua tamu mempelai pria dan mempelai wanita menunggu di depan pintu kamar. Mereka tidak boleh berpesta, mereka menunggu. Dan ketika diketahui
bahwa mempelai wanita itu adalah suci. Maka mempelai pria akan membuka pintu dan berkata kepada para tamu, semua boleh pesta, dan mereka melakukan pesta. Selama 7 hari. 7 hari dalam Bilangan 14 ayat 34 mengartikan, Bilangan 14 ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, ya ini 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Ini berbicara tentang kisah pengintaian 12 pengintai bangsa Israel ketika mau masuk tanah perjanjian. 1 hari dihitung 1 tahun. 7 hari dalam kamar cupa dihitung 7 tahun. Pada saat kita menyongsong mempelai pria diangkat bersama-sama. Lalu kita masuk dalam cupah kamar bulan madu bersama Tuhan Yesus, mempelai pria di kerajaan Allah. Dan pada saat 7 hari yang artinya 7 tahun di bumi akan terjadi 7 tahun masa kesusahan besar. 7 tahun goncangan. Kita tidak akan mengalami 7 tahun goncangan Bapak Ibu. Tapi kita sebelum ada 7 tahun goncangan, kita sudah bersama-sama Yesus di kamar bulan madu, di cupah, di kerajaan Allah Bapa di surga. Yang mengerti katakan amin. Dan setelah itu, setelah 7 hari, maka ada sebuah perjamuan lagi yang lebih besar lagi, dan itulah perjamuan anak, perkawinan anak domba. Oleh sebab itu, Matius 25 ayat 13 berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Pastikan melalui firman ini kita menjadi seperti gadis bijaksana. Dan saya percaya dengan bantuan Roh Kudus kita akan memiliki hikmat untuk menjadi gadis bijaksana. Ingat, saat-saat belakangan ini sama seperti ketika gadis-gadis sedang tidur. Waktunya sudah dekat. Pastikan kalian punya minyak di buli-buli kalian. Pastikan kalian tetap bersaat teduh. Pastikan kalian tetap bermesbah keluarga bagi yang sudah berkeluarga. Pastikan kalian tetap memuji menyembah Dia. Selagi ada waktu, sebelum mempelai pria datang. Para pemusik saya undang untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama menyanyikan sebuah lagu sebagai ungkapan iman kita kepada mempelai pria, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Seperti anak darah, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya.
siap sedia bagimu Raja. Di saat hari Tuhan tiba, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja. Di saat hari Tuhan tiba, di saat hari Tuhan, di saat hari Tuhan tiba, berdoa dan berjaga, berdoa dan berjaga-jaga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami mengasihimu, kami mencintaimu. Ya Tuhanku, ya Yesusku, ya dalabastiki nama syande. Haleluya, ya dalabastiki nama shema. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu, Abah. Engkau mengingatkan setiap dari kami untuk menjadi gadis bijaksana. Berikan kami hikmat-Mu ya Roh Kudus. Berikan kami hikmat sorgawi dan hikmat ilahi, sehingga kami mengerti apa yang menjadi tuntunan Tuhan buat kami, sehingga kami mengerti apa yang harus kami kerjakan hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Aba Bapa, kami tahu pada saat ini banyak gereja yang sedang tertidur, sama seperti gadis-gadis yang sedang menunggu mempelai pria. Dan kami tahu tidak lama lagi Engkau akan datang Tuhan menjemput kami. Bapa dalam surga, secara khusus kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia. Bangunkan mereka, jadikan mereka gadis-gadis bijaksana yang bukan hanya memiliki pelita, tetapi juga minyak dalam buli-buli mereka. Jangan biarkan anak-anak-Mu tertinggal, Abah. Seperti 5 gadis bodoh yang mengetuk-ngetuk pintu, tetapi pintu sudah tertutup. Tapi selagi ada waktu, izinkan mereka mengalami pertobatan, mengalami kelepasan, mengalami pendewasaan lewat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak, Roh Kudus saat ini sedang bekerja, memperbaharui setiap dari anak-anak Tuhan, orang percaya, untuk menjadi 5 gadis bijaksana. Terima kasih ya Bapak buat firman kebenaran. Jangan biarkan benih-benih firman yang sudah ditabur pada saat ini gugur Tuhan. Tapi izinkan tertanam di ruang tanah hati anak-anak-Mu dengan subur, ke bawah berakar, ke atas berpucuk, bahkan menghasilkan buah-buah yang lebat dan manis. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan. Terima kasih buat firman. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyhuran hanya bagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan dalam perjamuan kudus. Yang boleh ikut ambil bagian perjamuan kudus adalah anak-anak yang berusia 12 tahun dan orang-orang percaya. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan ingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita dipersatukan dengan Yesus, dengan tubuh dan darah Yesus, supaya kita ingat akan Dia. Kita akan ingat kebaikan Dia, pengorbanan Dia, kasih-Nya yang begitu sempurna buat kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita semua. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Kalau ada Roh Kudus, ingatkan ada sesuatu yang belum beres, yang belum selesai. Kekecewaan, kesedihan, sakit hati, keterikatan. Minta ampun sama Tuhan. Karena ada tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kalau saat ini ada yang Roh Kudus ingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pribadi pas pribadi, ada masalah yang masih belum selesai, yang harus kita lepaskan pengampunan, atau kita minta ampun kepada Tuhan. Masing-masing berdoa sama Tuhan, minta ampun dan lepaskan pengampunan, supaya kita layak di hadapan Tuhan masuk dalam perjamuan kudus. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, ampuni kami kalau ada dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, kami mohon ampun. Ampuni kami, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus di dalam nama Yesus. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship. I worship you, I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. With all of my heart, with all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. With all of my heart, with all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan saudara tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, jangan ada yang diam, mari kita bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita supaya kita menjadi seperti gadis bijaksana. Waktunya sudah dekat. Sama seperti 10 gadis yang semuanya tertidur menunggu mempelai pria. Dan tidak lama lagi mempelai pria akan datang. Oleh sebab itu, pastikan diri kita, semua dari kita sebagai orang yang percaya, mempersiapkan pelita dan minyak dalam buli-buli kita, sehingga pelita kita tetap menyala, menyambut mempelai pria yang tidak lama lagi akan segera datang menjemput kita. Oleh sebab itu, setiap dari kita, mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapanmu. Terimalah dan bawalah berkat kebijaksanaan, berkat hikmat ilahi, berkat kelepasan, berkat kemenangan, berkat pemulihan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesembuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, serta shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.